Sobat Trainer, perkenalkan nama saya Indah Nugra Gultom dengan NIM 2003-20092, jurusan Agribisnis Universitas Maliku Saleh. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang ISO 9001 tahun 2015. Apa sih itu ISO? Dan kenapa kita harus tahu itu? Nah, mari simak baik-baik video ini. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya agar kalian tidak lupa untuk melihat seputar dunia agribisnis. Oke, langsung saja. Suatu perusahaan itu seringkali dihadapi pada situasi yang menentukan pilihan untuk pemasok dalam kebutuhan produksi. Secara logis, perusahaan dengan jaminan mutu kualitas produk yang dihasilkan akan memiliki keunggulan untuk dipilih dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki standar manajemen mutu. Contoh sederhana saja ketika kita perlu memilih supplier untuk menjadi pemasok bahan baku. Perusahaan yang memiliki sistem manajemen mutu tentu akan mendapat keunggulan tersendiri untuk dapat dipilih. Selain itu, manajemen mutu juga bermanfaat bagi perusahaan secara internal, terutama untuk menjamin barang atau jasa yang dihasilkan sesuai standar. Maka dari itu, sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki standar manajemen mutu. Nah, di sini ISO 9001 tahun 2015 merupakan salah satu framework standar manajemen mutu yang diakui secara internasional. ISO 9001 sendiri telah mengalami perkembangan dan revisi sejak 1980, 1987, 1994, 2000, 2008, dan 2015 menyesuaikan kebutuhan manajemen kualitas pada masanya. Nah, ISO 9001-2015 merupakan versi terbaru dari ISO 9001-2008. Ini merupakan standar internasional yang menjadi pedoman perusahaan dalam menjaga konsistensi produk. Tujuannya apa sih? Ya kan? Tujuan manajemen mutu adalah untuk menjaga konsistensi kualitas produk. Adapun dengan produk yang kualitas, terdapat dua hal lain yang dapat tercapai. Pertama, adalah kepuasan dan loyalitas pelanggan yang akan berujung pada penjualan produk. Dan yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi proses produksi baik dari segi waktu maupun bahan baku. Dalam rangka membantu perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut, International Organization for Standardization atau yang biasa disebut ISO mengeluarkan standar ISO 9001. Standar ini adalah pedoman yang dapat digunakan perusahaan saat melakukan aktivitas ataupun operasionalnya. Alih-alih berisi cara, ISO 9001 hanyalah panduan yang tidak mengekang kreativitas perusahaan untuk menentukan langkah-langkah yang dinilai paling tepat. Oke, udah paham ya mengenai konsep apa sih itu ISO 9001 tahun 2015? Oke, kita bahas satu-satu secara lebih rinci. ISO 9001 adalah bagian dari keluarga sistem standar manajemen mutu rancangan ISO untuk membantu perusahaan dalam memastikan bahwa perusahaannya itu dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, serta stakeholder-nya sesuai persyaratan legalitas yang ditetapkan sesuai produk, baik barang maupun jasa yang ditawarkan. Nah, melalui penerapan ISO 9001 ini, perusahaan itu dapat mewujudkan tujuan yang diharapkan, sekaligus meningkatkan kredibilitas dan dapat bersaing di ranah pasar yang lebih luas. Hingga saat ini, jutaan perusahaan di seluruh dunia telah melakukan sertifikasi ISO 9001. Nah, hal tersebut praktis menjadikan standar ini sebagai salah satu alat manajemen yang paling banyak digunakan secara global. Nah,
Di ISO 9001 tahun 2015, ISO 9001 maaf, pertama kali diterbitkan pada 1986. Nah, dalam waktu kurun nyaris 4 dekade sejak kelahirannya, ISO 9001 ini pun telah berapa kali mengalami perubahan, baik minor maupun mayor. Nah, oke, selanjutnya, oleh sebab itu, merupakan sebuah kekeliruan ketika sebuah perusahaan menyatakan bahwa produknya telah memenuhi standar internasional. Perusahaan semestinya cukup memberi pernyataan bahwa sertifikasi sistem manajemen yang dilakukannya telah sudah bertaraf internasional. Yang dimaksud di sini adalah ISO 9001 ini tahun 2015 bukanlah standar produk perusahaan. Alasannya tak lain karena ISO 9001 2015 ini tidak memuat kriteria penerimaan produk maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh produk tersebut. Dalam kata lain, standar ini pun tidak memuat kriteria pengujian produk. Nah, selanjutnya ada nih prinsip-prinsip dasar dari ISO 9001 tahun 2015 dalam sistem manajemen mutu. Apa itu? Yang pertama, ada customer focus atau yang biasa disebut fokus pada pelanggan. Nah, fokus utama dari manajemen mutu adalah untuk memenuhi dan memberi lebih dari sekedar kebutuhan pelanggan. Fokus ini akan memberikan kontribusi besar untuk keberhasilan jangka panjang dan merupakan hal yang sangat penting untuk tidak hanya menarik tetapi juga mempertahankan kepercayaan pelanggan sehingga kita itu bisa beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan di masa depan. Di antara langkah penting untuk meraihnya adalah dengan terus berupaya untuk menerima masukan dari pelanggan dan secara aktif melakukan perbaikan untuk kepuasan pelanggan. Nah, dengan manajemen berbasis resiko yang digaungkan ISO 9001 ini tahun 2015, kini organisasi tidak hanya dituntut untuk aktif ketika ada masukan dan keluhan dari pelanggan, tetapi secara proaktif menetapkan apa yang terbaik untuk pelanggan. Organisasi harus melangkah lebih maju dari pelanggan dalam hal yang berhubungan dengan pelayanan sebelum, selama, dan sesudah berhubungan dengan pelanggan. Nah, prinsip yang kedua, ada leadership atau kepemimpinan. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah arahan dan misi dari top manajemen. Top manajemen itu direktur ya, yang memiliki kekuatan kepemimpinan yang powerful. Sangatlah penting untuk memastikan seluruh bagian organisasi itu memahami dengan baik tujuan apa yang hendak dicapai oleh organisasinya. Tidak dapat dipungkiri, salah satu faktor terbesar keberhasilan suatu organisasi dalam memperbaiki dan mengembangkan sistem adalah kesuksesan pemimpinnya yang mampu menerjemahkan dan mensosialisasikan visinya ke seluruh bagian organisasi. Prinsip yang ketiga ada engagement of people atau keterlibatan orang-orang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menciptakan nilai untuk pelanggan akan lebih mudah jika organisasi kita didukung oleh tim yang kompeten, mudah diberdayakan, dan mau terlibat secara penuh di seluruh level organisasi. Tidak peduli apapun jabatannya, semuanya merasa punya tanggung jawab yang sama dalam mencapai tujuan organisasi dan memberikan nilai lebih untuk pelanggan. Yang keempat ada prinsip proses approach, yang dimana yang biasa disebut dengan pendekatan proses. Setiap organisasi harus menyadari bahwa mereka adalah suatu kesatuan proses yang saling terhubung sehingga setiap bagian harus memahami tidak hanya tugas bagiannya tetapi juga tugas bagian yang berkaitan dengannya.
Agar apa? Agar semuanya bisa bersinergi secara bersama-sama. Ingat, organisasi harus memastikan setiap orang telah familiar dengan seluruh aktivitas organisasi. Nah, prinsip yang kelima itu ada improvement, di mana yang biasa disebut pengembangan sistem. Pengembangan apa? Pengembangan sistem. Nah, di era modern yang bergerak cepat ini, setiap organisasi itu dituntut untuk melakukan perbaikan dan pengembangan di segala lini. Mari kita belajar dari Nokia. Raksasa teknologi yang kini ambruk pada dasarnya, mereka sama sekali tidak melakukan kesalahan internal. Salah satunya kesalahan mereka adalah mereka berkembang lebih lambat daripada persaingnya. Mereka merasa bahwa produknya dengan fitur terbatas masih diterima dari pelanggan setianya. Padahal, pesaingnya menawarkan fitur-fitur dengan teknologi terbaru, sehingga ketika mereka tersadar, sudah terlalu jauh untuk mengejar ketertinggalan. Nah, kita perlu belajar bahwa sesuatu yang luar biasa akan terlihat biasa di mata pelanggan apabila pesaing utamanya melakukan lebih baik dari yang kita lakukan. Oleh karena itu, setiap organisasi harus secara aktif merespons setiap perubahan internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi nilai produk atau pelayanan di mata pelanggan. Kasian banget ya Nokia, semoga kita itu juga belajar bahwasannya jangan hanya benda saja, kita juga manusia perlu mengupgrade diri kita agar tidak tertinggal. Oke, masuk ke dalam prinsip evidence-based decision making, yang dimana biasa disebut pengambilan keputusan berbasis bukti. Gimana sih maksudnya ya? Maksudnya itu membuat keputusan terhadap suatu permasalahan dalam organisasi itu nggak pernah mudah. Kenapa? Karena perlu kita ingat untuk memeriksa seluruh bukti yang kuat agar keputusan yang diambil itu tepat. Dapat kita lakukan pendekatan 5W tambah 1H. Bisa digunakan untuk mendapatkan pokok permasalahan, sehingga keputusannya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, prinsip yang ketujuh itu ada relation management atau manajemen hubungan dengan berbagai pihak. Kehidupan bisnis di era teknologi komunikasi yang maju dewasa ini menuntut setiap organisasi untuk berkomunikasi secara aktif dengan berbagai pihak. Nah, kemudian akses informasi memudahkan organisasi untuk menelusuri pihak-pihak yang terkait, khususnya pihak ketiga atau supplier, subkontraktor, dan distributor. Organisasi itu dapat dengan mudah mencari partner baru, menelusuri kinerjanya via website, bahkan bisa mengunduh katalog produk tanpa memintanya secara langsung. Nah, setelah kita memahami tuh 7 prinsip ISO yang terdiri tadi dari customer focus, leadership, engagement of people, process approach, improvement, evidence-based decision making, dan yang terakhir relation management. Semoga teman-teman bisa paham mengenai 7 prinsip itu dan dapat diaplikasikan ya dalam kehidupan bisnis kita. Oke, lanjut aja kita bahas tentang 10 klausal sistem manajemen mutu. Teman-teman penasaran kan? Oke. Nah, kita dapat membedakan yang namanya perbandingan klausal ISO 9001 tahun 2008 dan ISO 9001 tahun 2015. Apa sih perbedaannya? Mari kita lihat. Simak dengan baik-baik ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada scope. Apa maksud scope ini? Yang pertama,
Tidak banyak perubahan signifikan antara klausul 1 versi 2008 dengan 2015, selain menambahkan servis setelah produk. Karena pada versi ISO 9001 tahun 2015, istilah produk dan jasa itu dibedakan dengan jelas untuk menghindari apa? Menghindari kerancuan. Salah satu perubahan yang sangat mencolok ya di klausul 1 ini adalah hilangnya klausul 1.2 tentang aplikasi ISO 9001 tahun 2015. Artinya apa? Artinya, ISO 9001 tahun 2015 pada asalnya itu tidak mengizinkan adanya klausul yang dikecualikan atau tidak diterapkan ya. Alasannya apa? Alasannya ada pada pernyataan klausul 1 ISO tahun 2015 yang menyebutkan semua persyaratan standar internasional ini atau ISO 9001 2015 bersifat umum atau generik dan dimaksudkan untuk bisa diterapkan oleh organisasi apapun, tidak memandang apapun tipe dan ukuran organisasinya, atau apakah ia bergerak di bidang barang maupun jasa. Nah, klausul yang kedua, normative reference, di mana tidak ada yang istimewa pada klausul ini. Nah, yang ketiga itu ada klausul terms and definitions. Tidak ada yang istimewa pada klausul ini. Yang keempat itu ada context of the organization. Nah, sini baru ada. Klausul 4 pada ISO 9001 tahun 2008 langsung menjelaskan tentang persyaratan dokumen ISO 9001. Adapun pada ISO 9001 2015 itu hanya baru sebatas membicarakan konteks organisasi. Nah, pembahasan tentang manajemen risiko ini mulai terlihat pada klausul 4 ISO 9001 tahun 2015 yang dimana organisasi itu diminta untuk menetapkan hubungan antar proses, isu internal dan eksternal, serta hubungan dengan berbagai pihak. Selain itu, organisasi ini juga diminta untuk menetapkan ruang lingkup penerapan ISO tahun 2001. Nah, meski ISO 9001 2015 menyatakan bahwa seluruh klausul ISO 9001 2015 dapat diterapkan untuk seluruh jenis organisasi. Nah, klausul 43 ISO 9001 2015 tetap mengizinkan adanya pengecualian sepanjang ada justifikasi yang diterima. Nah, klausul yang kelima itu ada leadership. Secara umum, isi dari klausul 5 ISO 9001 2015 tidak beda dengan ISO 9001 tahun 2008 yang membicarakan seputar kewajiban yang harus dijalankan oleh top manajemen. Persyaratan lama seperti kebijakan umum, mutu, dan sasaran mutu tetap wajib dibuat. Hanya manual mutu yang tidak lagi menjadi wajib pada versi ISO 9001 2015. Hal yang berbeda dari ISO 9001 tahun 2015 adalah tidak ada lagi kewajiban menunjukkan manajemen representatif atau say goodbye to ML, meskipun keberadaannya itu tentu tidak melanggar klausul ISO 9001 tahun 2015. Nah, di klausul yang keenam itu ada yang namanya planning. Nah, di planning ini merupakan klausul yang benar-benar baru dibanding ISO 9001 tahun 2008. Secara titik berat dari klausul 6, ISO 9001 2015 ini adalah meminta setiap organisasi untuk mengenali risiko dan peluang.
yang dimana planning ini berupaya untuk meraih peluang dan mencegah, mengurangi, dan menangani resiko. Nah, di klausul 6 ini, khususnya klausul 6.2, berbicara tentang kewajiban setiap organisasi memenuhi sasaran mutu mereka dengan menetapkan rencana tindakan yang sesuai. Yang selanjutnya ada klausul support. Nah, ISO 9001-2015 lebih rapi dalam pengelompokan klausul. Semua yang berhubungan dengan support atau proses pendukung dikumpulkan pada klausul 7 ini loh. Nah, klausul tentang dokumen, infrastruktur, sumber daya manusia, kompetensi, sosialisasi, dan komunikasi, sampai alat ukur itu ya, semuanya itu dikumpulkan pada klausul ini. Nah, klausul 7 ISO 9001 tahun 2015 seperti klausul 4, 6, dan 76 dari ISO 9001 2008 yang yaitu diringkas menjadi 1. Nah, klausul 7,575 ini ISO 9001 2015 juga menarik loh untuk disimak karena apa? Karena ia membahas tentang dokumen information atau informasi dokumentasi. Nah, dengan menggunakan istilah umum dokumen information, ISO memberikan kebebasan untuk menetapkan dokumen yang dibutuhkan, apakah ia dalam bentuk prosedur atau records. Support ini sangat berbeda dengan ISO 9001 tahun 2008 yang secara tegas meminta dibuatnya 6 prosedur wajib dan di beberapa tempat meminta dibuatnya records. Nah, pada ISO 9001 2015 tidak ada lagi istilah 6 prosedur wajib dan form wajib, yang dimana organisasi diberi kebebasan apakah mereka itu cukup dengan form saja atau harus dalam bentuk prosedur. Itu pilihan ya. Selanjutnya ada bagian operation. Nah, operation ini adalah semua hal yang berkaitan dengan operasional organisasi. Hal ini dibahas pada klausul 8 ISO 9001 tahun 2015. Nah, klausul 8 ISO 9001 2015 seperti klausul 7 ISO 9001 2008 yang disempurnakan karena apa? Karena membahas seluruh aspek operasional mulai dari perencanaan produk atau jasa, pelaksanaan produksi atau penyediaan jasa, hubungan dengan pelanggan dan pihak ketiga, penyimpanan dan perlindungan, produk atau jasa, sampai penanganan masalah selama proses operasional. Nah, yang kesembilan klausulnya itu yaitu performance evaluation. Nah, di klausul 9 ini lagi-lagi menunjukkan bahwa ISO 9001-2015 lebih rapi dalam pengelompokan klausul. Semua hal yang berkaitan dengan evaluasi ini dikumpulkan pada klausul seperti audit internal, pengukuran, pemantauan, proses, dan kepuasan pelanggan, analisis dan evaluasi proses, sampai rapat tinjauan manajemen. Nah, yang bagian 10 itu ada improvement. Klausul improvement ini berisi tentang upaya perbaikan yang berkesinambungan yang harus dilakukan organisasi. Nah, konsepnya ini kurang lebih sama dengan konsep corrective action dan non-conformity pada ISO 9001-2008. Hanya saja, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan manajemen risiko, di mana tidak ada lagi istilah
preventive action, tetapi yang ada adalah risiko dan peluang. Nah, cukup kompleks ya mengenai ISO ya. Selanjutnya, kita harus tahu nih, manfaat apa sih yang kita dapat setelah kita tahu manfaat ISO, penerapan ISO itu? Ternyata manfaat penerapan ISO 9001 tahun 2015 itu memperoleh berbagai manfaat. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. ISO 9001 tahun 2015 ini mendorong ya perusahaan untuk selalu berorientasi pada pelanggan. Artinya apa? Artinya perusahaan pun perlu melakukan observasi. Untuk apa? Untuk mengetahui apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan dan harapan pelanggan. Nah, setelah itu lalu tuh melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan hal tersebut. Begitu kebutuhan dan harapan tersebut terpenuhi, pelanggan itu akan merasa puas. Selain itu, mereka pun akan mempertimbangkan untuk kembali menggunakan produk tersebut. Namun ingat Sobat Trainer, jika kualitas produk yang dihasilkan tidak konsisten, maka pelanggan pun enggan untuk kembali melakukan pembelian di masa yang mendatang. Pada akhirnya, kualitas itu akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Ingat, kepuasan pelanggan pun akan mempengaruhi loyalitas pelanggan. Dan loyalitas pelanggan akan mempengaruhi pendapatan serta kesuksesan perusahaan. Oleh sebab itu, demi menjaga kestabilan tersebut, diperlukan yang namanya konsistensi. Oke? Manfaat yang kedua itu dapat meningkatkan citra dan kepercayaan pelanggan. Gimana tuh maksudnya? Nah, pelanggan yang puas dengan sebuah produk tidak jarang akan merekomendasikannya ya kan kepada masyarakat yang lebih luas. Mulai dari orang-orang terdekat seperti keluarga hingga orang asing yang mereka temui di sosial media sekalipun. Nah, semakin banyak ya kan, semakin banyak ulasan positif yang diperoleh, makin bagus pula tuh reputasi yang diperoleh oleh perusahaan. Di samping itu, kita harus ingat ISO 9001 tahun 2015 sendiri itu merupakan, kita balik lagi ke konsepnya, standar yang harus diakui secara internasional. Yang dia memiliki sertifikasi menjadi salah satu keunggulan yang bisa ditonjolkan oleh perusahaan. Terutama apabila ingin bersaing di kancah global. Pasalnya, perusahaan dengan ISO 9001 tahun 2015 akan menjaga yang namanya mutu proses yang dilakukan, baik dari produksi maupun distribusi. Dengan demikian, supplier maupun mitra yang bekerja sama pun lebih terjamin gitu ya kualitasnya. Nah, yang terakhir itu menjaga keberlangsungan perusahaan. Maknanya gimana? Perusahaan itu tentu ingin ya menjaga eksistensinya selama mungkin dalam persaingan bisnis. Namun, untuk mewujudkannya diperlukan banyak aspek, mulai dari hal-hal yang berkaitan dengan pihak eksternal maupun internal. Nah, ISO 9001 menerapkan 7 prinsip yang mencakup standar dari berbagai aspek yang telah saya bahas tadi ya. Tak hanya bagaimana menjaga kepuasan pelanggan, ISO 9001 ini tahun 2015 memberi panduan mengenai pentingnya menjaga relasi dengan seluruh stakeholder, apresiasi dan rasa hormat pada karyawan, dan lain-lain. Nah, poin penting yang harus diingat, seluruh faktor ini
saling mendukung satu sama lain dalam mewujudkan iklim perusahaan yang terus bertumbuh sekaligus mendorong tercapainya tujuan perusahaan. Tentunya prinsip-prinsip ini harus diterapkan atau dapat dibuktikan melalui audit agar mencapai sasaran. Dari tadi kita bahas yang namanya sertifikasi. Sertifikasi ini gimana sih maksudnya ya? Prosesnya itu gimana gitu? Perusahaan yang ingin memperoleh sertifikasi ISO 9001 2015 perlu melalui proses audit terlebih dahulu. Nah, adapun proses audit ini secara umum itu dibedakan menjadi dua tahap. Yang pertama, dokumentasi, dan yang kedua itu implementasi dokumen yang sudah disahkan. Selanjutnya gimana? Nah, selanjutnya kegiatan audit sertifikasi ISO 9001 2015 ini wajib dilakukan oleh badan sertifikasi atau independen. Nah, tentunya mereka yang dapat melakukan audit ini pun harus mempunyai badan akreditasi yang diakui. Nantinya, hasil audit yang dilakukan akan menentukan sebuah perusahaan itu lulus atau tidak dalam memenuhi ISO 9001 tahun 2015. Nah, apabila lulus ya, nama perusahaan itu akan dapat dilihat dalam situs resmi Badan Sertifikasi ISO 91 tahun 2015 yang menaungi auditor pelaksana tersebut. Tentunya perusahaan itu yang ingin mengikuti sertifikasi harus melakukan persiapan yang tidak instan karena segala sesuatunya tidak ada yang instan ya, sobat trainer. Indomie instan aja perlu diproses gitu ya. Oke, hal ini berlaku ya bagi perusahaan manapun, baik yang telah berskala besar maupun skala kecil. Nah, walau demikian, proses yang tidak mudah ini dapat menghasilkan output yang jauh lebih besar dan berdampak penting bagi masa depan perusahaan. Sebagai catatan, masa berlaku ISO 9001 tahun 2015 adalah 3 tahun. Sama juga ya. Oke, Mutu Institute merupakan lembaga sertifikasi resmi nih yang memfasilitasi berbagai pelatihan sertifikasi, termasuk ISO series seperti ISO 9001 2016. Mulai dari konsep, sejarah, interpretasi, persyaratan, hingga gambaran implementasi sesuai standar. Nah, pelatihan ini cocok bagi perusahaan yang ingin memulai sertifikasi ISO 9001 2015. Oke, itu saja mengenai ISO 9001 2015. Semoga teman-teman paham ya mengenai apa yang saya sampaikan, mengenai pengertiannya, prinsipnya, konsepnya, dan 10 klausel tadi serta manfaat ISO. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tonton video-video menarik lainnya. Teman-teman boleh scroll di bagian profil saya. Dan sampai jumpa teman-teman. See you!